Shalom, perkenalkan nama saya Indri Gladys Shergina Sau, mahasiswa dari program studi Psikologi Kristen. Kali ini saya akan membahas tentang analisis item mata kuliah psikometri dasar dengan dosen pengampu Irene Edaik, MSI. Apa itu analisis item? Analisis item psikometri adalah tahap penting dalam konstruksi tes psikologi. Tujuannya adalah memeriksa ciri-ciri respon testi atau respon terhadap masing-masing item yang tersedia. Analisis item dilakukan untuk memutuskan item mana yang persyaratannya masuk ke tes akhir dan mana yang harus dihilangkan karena memiliki ciri-ciri statistik yang terlalu jauh dari yang disyaratkan. Adapun analisis item adalah suatu instrumen isi dari instrumen itu sendiri. Yang kedua, diturunkan berdasarkan pada indikat atau perilaku yang berdasarkan atribut psikologis yang terukur. Yang ketiga, alat ukur yang dinyatakan baik dalam alat ukur internnya berkualitas baik. Ada 6 tahap analisis item. Yang pertama, analisis kualitatif. Yang kedua, analisis kuantitatif. Yang ketiga, parameter barang. Yang keempat, penyusunan tes. Yang kelima, analisis derajat kesukaran item, teknik analisis daya, dan pembeda item. Analisis kualitatif ada 2, yaitu menganalisis item dari segi teknis, isi, dan editorial. Yang kedua, teknik menganalisis butir item secara kualitatif, moderator, dan panel. Berikutnya ada analisis kuantitatif, yaitu prosedur analisis item berdasarkan data empiris atau data hasil uji coba item pada kelompok subjek yang karakteristiknya setara dengan subjek yang ingin dikenai skala. Poin kedua, ada uji coba item secara empiris harus dilakukan dalam situasi dan kondisi pengujian yang sebenarnya. Yang ketiga, banyaknya sampel untuk minimal 5-10 kali lipat jumlah item yang ingin dijelaskan. Yang berikut ada parameter barang. Daya diskriminasi item, sejauh mana item mampu membedakan antara individu atau kelompok individu yang memiliki dan tidak memiliki atribut yang diukur. Yang kedua, ada indeks daya diskriminasi item, merupakan indikator konsistensi antara fungsi item dengan fungsi skala secara keseluruhan, atau konsistensi total item. Berikutnya ada penyusunan tes. Penyusunan tes ada 2 poin. Yang pertama, penyusunan tes dapat menentukan sendiri batasan daya diskriminasi item dengan mempertimbangkan isi dan tujuan skala yang disusun. Yang kedua, apabila barang dengan indeks diskriminasi sama atau lebih dari 0,30 jumlahnya, maka barang tersebut dipilih sebagai barang yang memenuhi persyaratan. Yang berikutnya ada analisis derajat kesukaran item. Ada 2 poin juga. Yang pertama, tes dinyatakan baik bila tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mudah. Yang kedua, indeks kesulitan besar kecilnya indeks kesukaran butir, atau indeks kesulitan yang berkisar antara 0 sampai 0,00 hingga 1,00. Berikutnya ada teknik analisis data pembeda item.
DPI atau daya pembeda item dapat diketahui melalui besar kecilnya indeks diskriminasi item atau ID. Yang kedua ada DPI dihitung atas dasar pembagian tes kedua kelompok, kelompok atas atau pandai, kelompok bawah atau bodoh. Yang berikutnya penjelasan lebih lanjut parameter item, daya diskriminasi item, daya beda dalam seleksi item skala psikologi yang mengukur atribut efektif atau non-kognitif. Indeks daya diskriminasi item merupakan pula indikator keselarasan atau konsistensi antara fungsi item dengan fungsi skala secara keseluruhan atau konsistensi item total. Yang ketiga, memilih item yang hasil ukurnya sesuai dengan hasil ukur skala sebagai keseluruhan. Ini dilihat dari Anwar 2012. Yang keempat ada daya diskriminasi item adalah sejauh mana item mampu membedakan antara individu atau kelompok individu yang tidak memiliki dan memiliki atribut yang diukur. Yang terakhir ada indeks daya diskriminasi item merupakan indikator konsistensi antara fungsi item dengan fungsi skala secara keseluruhan yang dikenal dengan istilah konsistensi item total. Ada dua lagi, yaitu pengujian daya diskriminasi item menghendaki dilakukannya komputasi koefisien korelasi antara distributor skor item dengan distribusi skor skala itu sendiri. Yang kedua ada semakin tinggi koefisien korelasi positif antara skor item dengan skor skala, berarti semakin tinggi konsistensi antara item tersebut dengan skala keseluruhan, yang berarti semakin tinggi daya bedanya. Sekian dari saya. Terima kasih.